Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira li qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al ustazu Abu Sa'ad, wis ngucap sapa Ustad Abu Sa'ad, nyatane Abu Sa'ad, al aslu fi hazal babi utawi asale mimpi fi hazal babi ing dalam ikilah bab anal azana iku satune azan izara'ahu iku tatkala ningali hu ing iku tatkala mimpi hu ing azan man sapa wong huwa iya man ahlun iku ahline lahu kadhe azan kana mahmudan maka ana iya wong mahmudan iku kang den puji iza azan tatkala azan ya wong pi maudihi ing dalam panggonane azan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita bisa kembali lagi untuk meneruskan tentang mimpi azan yang part 3. Nah, ini saya akan bacakan secara lapadnya ya. Kan kalian pinginnya yang simpel-simpel aja, jangan dijelasin maksudnya kemana, jangan dikasih contoh ya. Nah ini yang simpel. Jadi kita kalau bahasa santrinya mah pakai sistem pasaran. Baca lapad artinya, baca lapad logatan gitu ya. Kita teruskan selanjutnya tentang mimpi azan. Berkata Ustadz Abu Sa'ad, yaitu Abu Sa'ad al-aslu fi hazal bab, asal mimpi azan di ini bab, anal azana sesungguhnya azan izara'ahu man huwa ahlun lahu, apabila orang bermimpi azan dan orang itu memang ahli di bidang azan, ahli ya, karena mahmudan maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan dipuji ya oleh siapa ya, oleh Allah, mudah-mudahan oleh Allah juga dan oleh manusia. Iza azan api maudihi, itu pun ketika azannya memang di tempatnya gitu. Kalau azan di WC mah enggak. Jadi artinya sebaliknya, dia akan hina hidup, maksudnya kelakuannya. Wa izara'ahu man laisa bi ahlin, lantat kala ngimpi hu ing azan man sapa wong laisa kang ora nana iya man bi ahlin iku kalawan ahline, aura'ahu atawa ngimpi wong bihu ing azan fi ghairi maudihi ing dalam liyane panggonane adan, karena makruhan maka ana ya wong makruhan iku kang den sengiti. Nah ini ya, apabila mimpi azan dan orang itu yang mimpi azan itu bukan ahlinya di bidang azan, gak bisaun azan ya. Gitu. Aura'ahu atau enggak suka azan, enggak pernah azan. Aura'ahu atau dia mimpi azannya fi ghairi maudihi, di selain tempatnya azan yang hak, yang layak gitu ya, seperti di WC. Karena makruhan maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan dihewaannya, dimakruhkan oleh manusia atau oleh khalik Allah ya. Dipika sengit, dipika hewa lamun cek jelema mah lain dipika hewa, dipika kesel. Pain azana mim petrus pi muzbalatin. Apa ini muzbalah? Muzbalah, oh salah, tempat kotoran. Pain azana maka lamun azan ngimpi azan ya wong pi muzbalatin ing dalam enggon kotor, pi mazbalatin berarti ya. Fa innahu mangka satu neman yad'u iku
ngadoa ya man ahmako iku ngundang iku ngajak ya man ahmako ing wong kang kumprung ila sulhi maring kapatutan apabila bermimpi azan di tempat kotor adanya. Fainahu yadu ahmako, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mengajak orang yang kumprung, orang yang error, maksudnya error ini bukan gila ya. Yang namanya kumprung, ahmak di sini adalah orang yang tahu kewajiban tapi dia tidak pernah melakukan, gitu ya. Udah tahu dia di sekolah harus belajar, dia malah bolos. Nah itu contoh kumprung ya, bukan yang tahu kewajiban tidak merintah, itu namanya pasek nantinya. Bukan kewajiban dia tahu tapi nggak ngelakuin, itu pasek namanya. Kalau ahmak mah bukan lagi dia ngelamar ongkoh gitu ya, dia pinginnya mengelamar kerja tapi udah di tempat kerja tapi dia malas-malasan kerja, itu kan kumprung, goblok gitu kalau kata bahasa kitanya mah goblok. Nah maka mimpi tersebut menandakan dia akan mengajak orang yang tidak sesuai pekerjaannya di suatu tempat yang memang dia inginkan ila suhi, agar melakukan kepatutan, kelayakan. Hai kamu di sini kerja, kamu di tempat kerja harus kerja, kamu di sekolah harus belajar, kenapa kamu bolos? Nah diajak kayak gitu ya contohnya. Tapi walayak balu minhu, yang kumprung diajak agar baik tapi dia tidak menerima gitu ya, dia kekeh gitu, kekeh bahasa Sundanya mah. Terus kekeh pingin gitu aja ya. Wa in azana pi baitin, apabila lamun ngimpi azan ya wong pi baitin ing dalem sewiji tempat, painahu mangka satune wong yadu iku ngajak wong imro'atan ing wong wadon ila sulhi maring kapatutan. Apabila bermimpi azan pi baitin di satu tempat, ya tempat entah kantor, rumah, kosan atau apalah, mes, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mengajak seorang perempuan ila sulhi mari kepada kepatutan, kesolehan, kepatutan ya, kebaikan. Nah mungkin perempuan ini ya gitulah gitu ya, yang tadinya jablay biar jadi nggak jablay gitu, biar jadi solehah. Terus itu contohnya. Pain azana mudoron, langkah lamun mimpi azan ya wong mudoron ing goreng jalan, inggon goreng. Painahu mangka satune wong yugsi iku ngalacurkeun ya wong imrohatan ing wong wadon apabila bermimpi azan di tempat yang jelek ya, di tempat yang jelek. Painahu yugsi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melacurkan seorang perempuan, perempuan baik, jadi dinodai gitu ya, perempuan baik dinodai. Wahukia lan den caritakeun terus ana rojulan opo satune wong lanang iku tekaya ata iku tekaya rojul Ibnu Sirin ing Ibnu Sirin pakola mangka ngucap ya rojul ro'ai ngucap ing lapad ro'ai itu manane ro'ai itu ngimpi isun kaani kaya satuhune isun wa azinu iku azan isun pakola mangka ngucap ya Ibnu Sirin tahiju iku gawe haji sira wa atahu akhorun lan wis diceritakan ada seorang laki-laki yang datang ke Syekh Ibnu Sirin bertanya tentang mimpi. Kata si laki-laki itu bertanya ke Syekh Ibnu Sirin, ro'a itu ka'anim wa azinu, saya bermimpi ya Syekh, seakan-akan saya melakukan azan. Pakola tahiju, maka Syekh Ibnu Sirin menjawab, kamu akan melakukan haji. Wa atahu ahorun, lan tekahu ing Ibnu Sirin ahorun sapa wong lian. Kemudian ada lagi yang datang, laki-laki yang lain ya, orang lain. Pakola maka ngucap ia Syekh Ibnu Sirin ro'a itu maka ngucap ia ahor ro'a itu ngucap ing lapar ro'a itu manane ngimpi isun kaani kaya satuhune isun wa azinu iku azan ya iku azan isun. Pakola maka ngucap ia Ibnu Sirin tukotimu yadaka tukto'u yaduka den tugel opo tangan sira. Nah
Diceritakan ada dua orang laki-laki, kita simpulkan gitu ya. Ada dua orang yang bertanya ke Syekh Ibnu Sirin, mimpinya sama, tapi Syekh Ibnu Sirin menafsirkan beda. Ke laki-laki ini ditafsirin, ya ditakwil mimpinya akan melakukan haji, tapi yang satunya mah Syekh Ibnu Sirin menafsirkannya bahwa tanganmu akan dipotong. Nah setelah itu terjadilah pertanyaan, kila lahu, dan tanya lahu kadue Syekh Ibnu Sirin, kaifa farokta bainahuma. Nah kata si Ahor ini, ya laki-laki yang satunya, kenapa kok kamu membedakan tafsir di antara dua laki-laki tadi, padahal mimpinya sama? Nah jawab Syekh Ibnu Sirin gimana? Qala, ngucap ya Syekh Ibnu Sirin, ra'aitu ningali isun lil awali kadue wong awal, simaa hasanatan ing ciri-ciri kang bagus, fa awal tu mangka nakwilan isun ing lapad wa azin pil nasibil haji. Nah wara'aitu lan ningali isun lisani kadue wong kang kapindo, sima agoiro solihatin ing ciri-ciri kang orangana soleh, fa awal tu mangka nakwilan isun azan ing ayat azana muazinun ayatuhal iru ilaikum lasarikun. Nah jawab Syekh Ibnu Sirin, karena saya melihat laki-laki yang pertama ada ciri-ciri dia suka melakukan baik, maka mimpinya saya takwil dengan ayat, mengambil dalil ayat wazin pinasibil haji. Adapun yang orang yang kedua, saya melihat ciri-ciri yang tidak ada kesolehannya, tidak ada baiknya gitu. Jadi tidak ada pekerjaan yang dilakukan selalu baik ya. Maksudnya bukan selalu ya, tidak ada kebaikan yang dia lakukan, tidak ada solehahnya, tidak ada solehnya, tidak ada baiknya, kebanyakannya yang jelek-jelek. Maka awal tuh aku menakwilkannya beda, azana muazinun ayatuhal iru inakum lasarikun, dia akan melakukan maling dan kemudian akan dipotong tangannya. Nah qala Abdul Ghani Andabalusi, wis ngucap sapa Abdul Ghani Andabalusi, azanun ing lapad azanun ing mimpi azan, al azanu utawi azan bil manami ing dalam waktu turu, ya dulu iku nuduhkeun ya azan alal haji ing atas haji, fi asyuril haji ing dalam leuwih masuk ing dalam bulan haji. Sekarang Syekh Abdul Ghani Andabalusi, menurut Syekh Abdul Ghani Andabalusi tentang mimpi azan, kata Syekh Abdul Ghani Andabalusi, mimpi azan itu adalah menandakan bahwa dia akan melakukan haji di beberapa bulan haji. Warubama dala ala namimati, lan terkadang nuduhkeun ya azan ala namimati ngatasé ngadu-ngadu, wal imlami lan ngawuruhaken bima kalawan barang yusiru kang napaki ya ma'al harakata ing harkat gerakan, wal intiqala lan ulah alih, wa tajhija lil harobi lan tajhiz lil harobi kadue peperangan. Terkadang menunjukkan mimpi azan itu dia akan namimah, mengadu domba, dan memberitahu kepada orang-orang dari gerak usiknya itu orang lain kepada seseorang. Nah nauzubillah. Warubama dalal azanu ala sirqati, lan terkadang nuduhkeun al azanu opo azan ala sirqati ngatos pamalingan. Terkadang menunjukkan mimpi azan itu dia akan melakukan maling. Wa qad yadulul azanu ala uluwi darajati, lan terkadang nuduhkeun al azanu apa azan ala uluwi darajati ing atase luhur derajat, wal mansubilan bagian al jalili kang agung, warif atilan luhur darajat lan luhur, wal kalimatil masmuati lan rarasan kang den rungu, wa zaujati lan pamajikan lil ajabi kadue ajab. Duda ya, duda, ajab itu duda. Terkadang menunjukkan mimpi azan itu bahwa sepi mimpi itu akan naik derajat, wal mansobil jalili, dan akan mendapatkan bagian yang besar, warifati dan luhur dan tinggi,
kelakuannya dan tinggi pemikirannya, tinggi pujiannya. Wal kalimatil masmuati, dan berbicaranya pun, omongannya pun dia didengar. Wa zaujatil ajab, dan menunjukkan kepada istri, kepada orang yang belum kawin gitu aja ya, baik duda maupun prajaka. Nah, kalau yang impinya perempuan gimana? Yaitu akan mendapatkan suami. Warubama dalal azanulan, terkadang nuduhkeun al azan wa azan alal ahbar ingat asenya cak habar asohiyati kang sohe. Terkadang menunjukkan mimpi azan itu artinya kepada kabar yang bagus, akan mendapatkan kabar yang bagus dan benar kabarnya, sohe. Pain azana, maka lamun azan wong mimpi azan ya wong ila ghairil kiblati, maring liyane kiblat. Aw azana, atau azan ya wong bi ghairil arabiyati, kalawan oranana bangsa bahasa Arab. Aw kana ma'azalika, atau ana ya wong ma'azalika ing dalam sumartane mongkono mazkur aswadal wajhi, iku leuwih banget wajah, iku leuwih hidung-hidunge wajah. Rubama ahbaro, terkadang nyaritakeun ya uang bil kazibi, kalawan bohong, wanami matilan ngadu-ngadu. Apabila mimpi azannya tidak menghadap kiblat. Au azana bi ghairil arabiyah, atau dia mimpi azan tidak menggunakan bahasa Arab. Allah Maha Agung gitu ya, bukan Allah Akbar, tapi bukan bahasa Arab, pakai bahasa kita. Au kana ma'azalika aswadal wajhi, atau dia mimpi azan disertai dengan kulit wajahnya hitam, ya, hitam wajahnya, ada di wajahnya dia itu hitam, hidung ya, leteng. Rubama ahbaro, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menceritakan kabar bohong, wanami mati, dan fitnah ya, ngadu-ngadu. Warubama dala ala ahlil bidai wal khawariji fi zalikal baladi, dan terkadang menunjukkan dia akan melakukan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Qur'an ya, kelakuannya seperti mulu dan pakai dangdutan gitu. Wal khawarij, dan dia akan menjadi kaum khawarij Pizalikal baladi, ing dalam mengkono negara. Jadi kaum Khawarij itu orang-orang yang keluar kota berdakwah gitu, yang suka diam di musola di masjid-masjid sambil bawa kompor yang ngeliwet. Wal muazzinu lan utawi wong kang azan mimpi azan, huwa iku utawi ya muazzin adai iku kang ngajak ilal khairi, maring kabagusan, wasamsar. Apa ini samsar? Simsar, perantara pekerja calon. Wasimsarilan calo. Awil akidi, atau kang akad lil ankihati kadoe pernikahan. Aw rasulil maliki, atau utusan raja. Aw hajibihi, atau hijib hajaba yahjubu, atau wong kang ngalingine wong. Awil munadi, atau munada, atau ngon kang den ondang pil jaisi ing dalam balad patih. Mimpi azan adalah menandakan bahwa dia akan mengajak kepada kebagusan. Wasimsar, dan dia akan menjadi calo. Awil akid lil ankiyah, atau dia melakukan akad nikah, kawin ya. Awi rasulil malik, atau dia akan mengutus seorang raja, atau dia akan menjadi utusan raja gitu ya. Aw hajibihi, atau dia akan menjadikan bentengnya raja, dijadikan benteng, atau kalau main bola itu gelandang ya. Awil munada, atau dia akan diundang pil jaisi di kerajaan, bala tentara ya, apa aja itu diundang di pemerintah atau militer.
Terus pain azana azanan taman, mangka lamun azan ya wong azanan kalawan azan taman kang sampurna. Wa kana zalika pi asuril haji, lan ana apa mongkono azan pi asuril haji ing dalam bulan haji. Rubama dala terkadang maka terkadang nuduhkeun zalika apa mongkono mimpi azan alal haji ngatasé haji. Apabila kita bermimpi azan dengan azan yang sempurna dan di dalam mimpinya kita sedang azan memang di bulan haji, rubama dala zalika alal haji, maka mimpi tersebut menandakan terkadang dia akan melakukan haji, kadang-kadang, terkadang. Arti mimpi ini terkadang. Pain azanatil mar'atu, maka lamun mimpi azan al mar'atu sapa wong wadon fil manami ing dalam waktu turu mu'zanatil jami'i zoharo fil baladi bid'atan azimatan. Ing dalam ngizinan wong kang kumpul zoharo hale ngadohirkeun ieu jami fil baladi ing dalam naga inati mu'zanah, takut salah nih. Oh, nama burung. Apabila bermimpi seorang perempuan bermimpi azan fi mu'zanatil jami'i di perkumpulan burung, ya, zoharo, jadi banyak burung di lapangan, dia adan di situ, dia dikelilingi burung, dia si perempuan itu adan mimpi azan. Zoharo fil baladi bid'atan azimatan, maka mimpi tersebut menandakan akan dohir perkara bid'ah yang sangat besar. Wa in azana sibyanus sigoru, lan lamun azan mimpi azan asibyanus sapa bocah cilik asigoru kang sapa bocah asigoru kang cilik istaula, maka ngurus dadi narima ngurus ya si narima ngurus istaula apa ini istaula ya? Menangkap, menguasai. Wa in azana sibyanu sigoru, lan lamun mimpi azan kayaknya gini nih, wa in azan lan lamun azan ngazanan ya wong asibyana ing bocah asigoro kang cilik gitu ya, istaula mangka nguasai atau menangkap ya wong aljuhala ing pirang-pirang wong kang bodoh wal jalan kaum waris alal muki ing atase kerajaan. Apabila orang itu mimpi mengazani anak kecil, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menangkap orang-orang bodoh dan kaum waris, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Khususon, secara khususnya ingkanal azanu figuri waktin, apabila azannya itu figuri waktin, di bukan waktunya. Jadi mimpi mengazani anak kecil di waktu yang memang waktu itu belum tiba sholat gitu ya. Terus waqad yadulul azanu, lan terkadang nuduhkeun al azanu opo azan ala doai ngatasé ngadoa, wal birilan kabagusan wa taatilan taat wa fi'lil khairi lan migawe kabagusan. Terkadang mimpi azan itu menandakan terhadap
doa, dia akan berdoa, wal birri, dan dia akan melakukan kebagusan, wa taati, dan dia akan melakukan taat, wa fi'lil khairi, dan dia akan melakukan kebaikan, wa yadulul azanu alal amni wa najati min kaidi syaiton. Terkadang mimpi azan juga menunjukkan atau menandakan dia akan selamat lahir, wa najati, dan selamat batin, ya, secara rohaninya, min kaidi syaiton, dari tipu dayanya setan. Nah, mungkin segitu dulu aja. Insya Allah kita lanjut ke part yang keempat, ya, episode 4 yang ini, yang dibuletin. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.